Polres Metro Jakarta Selatan mendalami kematian selebgram Lula Lava. Wanita muda seludupkan sabu. Kakek cabuli cucu. Halo, selamat siang pemirsa setia pilihan berita kriminal. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama 24 jam terakhir. Saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita kriminal dari Jakarta. Langsung saja kita ke informasi utama. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan masih mendalami rangkai peristiwa kematian selebgram Lula Lava yang jasadnya ditemukan di kamar sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Sambil menunggu hasil pengolahan barang bukti dari laboratorium forensik, tim penyelidik berencana akan memintai keterangan pihak keluarga. Penyebab kematian selebgram Lula Lava hingga kini masih terus diselidiki Polres Metro Jakarta Selatan. Penyelidikan dimulai dengan merangkai peristiwa penemuan jenazah, pengelolaan barang bukti, pemeriksaan saksi hingga olah tempat kejadian perkara. Tim penyelidik Polres Metro Jakarta Selatan sejauh ini sudah memeriksa 10 orang saksi, termasuk kekasih almarhumah Reza Arab, dan berencana akan memintai keterangan pihak keluarga. Tak hanya saksi dari orang dekat almarhumah, polisi juga telah memeriksa tim dokter dari Rumah Sakit Fatmawati yang melakukan visum luar terhadap jenazah, serta seorang dokter berinisial R yang mengeluarkan surat kematian. Pihak Rumah Sakit Pondok Indah juga turut dimintai keterangan untuk mengetahui riwayat medis Lula Lava. Hingga kini petugas masih menunggu hasil pengolahan barang bukti yang sedang diuji di Pusat Laboratorium Forensik. Kami juga mengirim beberapa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian peristiwa. Ini juga masih dalam proses pengolahan uji barang bukti oleh laboratorium forensik. Kita semua menunggu. Kami berharap teman-teman media dan publik juga pasti pihak kepolisian akan sangat transparan terhadap informasi perkembangan terhadap peristiwa yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Nanti akan setelah hasil laboratorium forensik keluar, kami akan melaksanakan konferensi pers secara komprehensif dengan menghadirkan dari Kementerian Kesehatan, laboratorium forensik, dokter yang memeriksa riwayat medis maupun visum luar terhadap jenazah. Sebelumnya jasad selebgram Lula Lava ditemukan dengan kondisi lebam di dalam kamar sebuah apartemen yang ditempatinya di kawasan Jakarta Selatan tanggal 23 Januari lalu. Aparat kepolisian memastikan penyelidikan penyebab kematian sang selebgram dilakukan secara transparan dan hasil penyelidikan akan disampaikan secara komprehensif dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang oknum kepala desa di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara menjadi perhatian publik setelah aksinya mengacukan benda mirip senjata api kepada warga viral di media sosial. Saat ini oknum kepala desa tersebut bersama barang bukti benda mirip senjata api telah diamankan pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Video yang viral di media sosial ini memperlihatkan seorang oknum kepala desa terlibat cekcok dengan warga sebelum akhirnya mengacungkan benda mirip senjata api. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Dolok Sigom-Pulon, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Minggu sore. Dalam rekaman tersebut, sejumlah warga terlihat panik dan berusaha menjauhi lokasi karena takut dengan aksi oknum kepala desa tersebut. Menindaklanjuti video yang telah menyebar luas, Polres Tapanuli Selatan mengamankan oknum kepala desa berinisial AR bersama satu orang rekannya pada Minggu malam.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pihak kepolisian menyebutkan insiden ini diduga dipicu oleh sengketa lahan antara oknum kepala desa dengan seorang warga berinisial BR. Senin sore, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edi Winara menjelaskan bahwa benda yang diacungkan oknum kepala desa tersebut bukanlah senjata api, melainkan sebuah airsoft gun. Pihak ini termasuk dari pihak tadi sendiri dengan pihak yang sebelahnya juga sama-sama keduanya kita sita itu. Satu airgun untuk pistol dan satu airgun juga dalam bentuk senjata laras panjang. Kami akan dalami, yang jelas sudah diamankan. Kami akan telusuri hal ihwal terkait dengan spek, hak dan kompetensi kepemilikan, izin dan serta peruntukan dan perlakuan daripada senjata itu. Bagaimana dia bisa memilikinya, kemudian juga lebih kepada kepemilikan senjata karena sudah menyangkut atau berdampak di depan umum atau mengganggu di depan umum dan sudah viral di media sosial. Untuk sementara masih dalam proses penyelidikan. Sementara untuk pelaporan secara pidana belum ada secara resmi dari kedua pihak. Cuma kita inisiatif untuk menjaga keamanan ketertiban umum kita amankan. Hingga saat ini pihak kepolisian belum menetapkan tersangka dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Saipul Nahdi, Berita Nasional TV. Seorang pengendara motor terjatuh akibat jalan berlubang di Jalan Raya Narogong, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jalan rusak dan berlubang ini diduga akibat guyuran hujan yang terus-menerus melanda wilayah Kota Bekasi. Akibat insiden tersebut, selain motor mengalami kerusakan, pengendara juga mengalami luka setelah terlempar saat melintasi jalan berlubang dalam kondisi melaju kencang. Dari video amatir warga terlihat seorang pengendara motor mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Narogong, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pengendara diduga menghantam jalan rusak yang berlubang hingga terpental dan terjatuh ke aspal. Korban mengalami luka dan langsung ditolong oleh warga sekitar. Dari hasil pantauan di lapangan, kondisi Jalan Raya Narogong terlihat rusak di beberapa titik. Lubang menganga di badan jalan membuat keberadaan baik roda 2 maupun roda 4 harus memperlambat laju. Saat hujan, lubang tertutup genangan air sehingga membahayakan pengendara karena tidak terlihat. Menurut warga di sepanjang Jalan Raya Narogong, terdapat banyak titik jalan berlubang yang sangat membahayakan khususnya bagi pengendara sepeda motor. Kecelakaan sering terjadi terutama pada malam hari saat pengendara melaju dengan kecepatan tinggi. Akibat kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan kendaraan, namun juga luka serius bahkan hingga merenggut korban jiwa. Kerusakan jalan berupa lubang cukup lebar dan dalam diduga akibat terkikis air hujan yang terus mengguyur wilayah ini. Lubangnya rusaknya nganga begitu loh, gimana Bang? Ya dia karena bukan orang biasa lewat sini, nggak tahu langsung ngantem mungkin. Kalau yang orang biasa lewat ini kan pasti pelan. Kondisi motornya Bang? Motornya parah sih, peleknya mah bengkok pada. Bang, kalau jalanan ini Narogong ini emang sebenarnya rusak kedua lama atau gimana sih Bang? Rusak sih belum lama, cuman karena mungkin ditimpa hujan lagi, jadinya makin angkat aspalnya. Warga menambahkan meski pernah dilakukan perbaikan dengan metode tambal sulam, namun kondisi jalan tidak bertahan lama. Intensitas hujan yang tinggi membuat jalan kembali rusak dan berlubang. Selain di Jalan Raya Narogong, kondisi jalan berlubang juga tersebar di beberapa titik lain di wilayah Kota Bekasi. Salah satunya terdapat di Jalan Cipendawa. Pengendara dihimbau untuk lebih berhati-hati dan memperlambat laju kendaraan saat melintas. Dari Bekasi, jurnalis Berita Nasional TV. Hilangnya wanita lanjut usia yang merupakan pensiunan guru di Palembang 2 pekan lalu akhirnya terungkap. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap 3 tersangka di lokasi berbeda.
Polda Sumatera Utara Selatan melalui tim Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum mengungkapkan kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang menimpa seorang pensiunan guru lanjut usia berinisial C. Polisi berhasil mengamankan 3 orang tersangka dengan peran berbeda. Tersangka utama berinisial YG ditangkap di wilayah hukum Polres Tulung Agung, Jawa Timur setelah sempat berpindah lokasi ke Jakarta dan Lampung. 2 tersangka lainnya yaitu JI yang berperan menyimpan barang milik korban dan S yang diduga membantu proses penjualan mobil korban. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil, telepon genggam, 1 buah payung serta uang tunai Rp53 juta. Kasus ini terungkap setelah sebelumnya korban dilaporkan sebagai orang hilang oleh pihak keluarga. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 14 Januari 2026 sekitar pukul 4.47 waktu Indonesia Barat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Aryo Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Korban diketahui meninggalkan rumah menggunakan mobil warna merah metalik dengan tujuan berobat ke Rumah Sakit Bayangkara namun tidak pernah kembali. Mobil korban sempat terlihat warga dibawa oleh seorang pria dengan ciri-ciri rambut pendek dan berkemeja dan terekam kamera CCTV. Nah itu anaknya itu CCTV-nya harus kantong arah ke sini. Adalah yang ngekos itu karena kau ngekos di sini. Yo bu, aku ngekos di sini. Kan kau kapan terakhir nengok uang? Hari Rebo itu katanya aku balik. Jam berapa kataku? Sekitar jam 3 jam 4-an ya macam itu. Nah uang itu posisinya mobilnya nak mundur. Aku nih mikir cek ini mundur. Wah ini tidak pernah dia tuh mobilnya tuh keluar boret duluan, pasti kepala duluan. Nah terus ini kau ketemu tak dengan Wak? Nah yang bawa ini lenang dia ngomong. Meskipun ketiga tersangka telah ditangkap, namun pihak kepolisian masih terus melakukan perkembangan untuk mencari keberadaan korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pedagang es kue diduga berbahan dasar spons di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat diamankan petugas TNI dan polisi. Ironisnya, sebelum dibawa ke kantor polisi, si pedagang es diminta untuk memakan es kue tersebut. Ini bos lu bikin bahan dari mana? Dari kue. Ada busanya nggak? Nggak ada, disiram. Jauhan nggak ini? Nggak, berapa lama bosmu bikin? Pria tua pedagang es kue jadul ini tak berkutik saat diamankan petugas Babinsa dan polisi di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Si pedagang diamankan lantaran diduga menjual es kue berbahan baku spons yang biasa dimakan oleh anak-anak di kawasan tersebut. Tak hanya dituduh menjual es kue berbahan dasar polyurethane foam atau yang biasa dikenal sebagai material busa kasur maupun spons cuci. Pedagang ini bahkan diminta untuk memakan es kue dagangannya. Selanjutnya pedagang beserta barang dagangannya dibawa petugas ke Polsek Kemayoran. Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Andriansyah menjelaskan laporan tersebut masuk melalui call center 110 pada Sabtu 24 Januari kemarin dan langsung ditindaklanjuti oleh petugas. Namun dari hasil pemeriksaan tim keamanan pangan Dokpol Polda Metro Jaya, seluruh sampel es kue jadul tersebut dipastikan aman untuk dikonsumsi karena terbuat dari bahan makanan. Namun untuk menguatkan hasil yang lebih pasti dan ilmiah, sampel es jadul tersebut juga dikirim ke Dinas Kesehatan dan Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk diuji lab. Lanjuti berita viral yang es jadul yang diduga ada bahan yang berbahaya. Jadi untuk kasus ini itu berawal dari laporan dari 110, kemudian untuk penanganan sekarang ini sudah diambil pihak Polres ya, Satreskrim. Nah sementara ini untuk barang bukti masih dalam penyelidikan atau penelitian atau uji dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Tinggal menunggu hasilnya, apakah kombinasinya apa, itu speknya apa, mungkin dari bahan makanan itu nanti kita lihat pada akhirnya di hasil dari Puslapor itu sendiri. Nah untuk sementara ini kemudian sementara ini juga yang terduga juga kita kembalikan ke tempatnya pembuatannya, itu diberi keterangan dari Dokes juga, sementara dari Dokes Polres itu informasinya layak dimakan.
Nah, sampai dengan sekarang ini tidak ada pelapor atau korbannya, ataupun diduga ada yang keracunan atau ada lapor, tidak ada sampai dengan sekarang ini. Selain telah melepaskan penjual es karena tidak terbukti menjual es mengandung bahan berbahaya, polisi juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak ceroboh memviralkan suatu temuan atau kejadian agar tidak menimbulkan fitnah dan keresahan di masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bitpropam Polda Metro Jaya turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran etik seorang anggota Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat yang menuduh pedagang es gabus menggunakan spons sebagai bahan baku. Polda Metro Jaya secara resmi meminta maaf atas kejadian ini dan tidak ada niat mematikan atau menghambat kegiatan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Panjang, ini kita dapat penjual es kue. Video ini merekam saat anggota TNI dan Polri mengamankan seorang pedagang es gabus keliling di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Kedua aparat ini menuding jika pedagang yang diketahui bernama Sudrajat 50 tahun menjual es gabus berbahan baku spons dan membahayakan kesehatan. Sudrajat bahkan dipaksa untuk memakan dagangannya oleh Setda Heri Punomo, Babinsa Kelurahan Utan Panjang, dan Aibtu Ihwan Mulyadi, Babin Kamtipmas Kelurahan Kampung Rawa Selatan. Namun dari hasil pemeriksaan Tim Keamanan Pangan Kedokteran Kepolisian Polda Metro Jaya, seluruh sampel dagangan milik Sudrajat dipastikan tidak mengandung bahan berbahaya atau layak dikonsumsi. Rekaman video ini sontak viral setelah diunggah ke media sosial dan mendapat tanggapan beragam dari warganet. Polda Metro Jaya pun secara resmi meminta maaf dan tidak memiliki niat untuk mematikan atau menghambat kegiatan pelaku UMKM. Bitpropam Polda Metro Jaya juga langsung turun tangan memeriksa Aibtu Ihwan untuk mendalami ada tidaknya dugaan pelanggaran etik. Kami dari Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam upaya tindakan yang dilakukan oleh personil kami, yakni Babin Kamtipmas, ada persepsi yang kurang baik ataupun kurang tepat. Kami mohon maaf karena tujuannya adalah untuk memberikan edukasi. Polda Metro Jaya dan kepolisian tidak pernah mematikan, menghambat usaha UMKM dari masyarakat. Ini harus kami sampaikan. Tapi apapun itu, kami memahami psikologis kekecewaan publik. Kami sampaikan mohon maaf dan kami akan mendalami peristiwa ini dan Bitpropam Polda Metro Jaya sudah menjemput bola dalam hal ini mendalami apakah ada perbuatan etika kewenangan yang dilanggar oleh personel tersebut. Setda Heri Punomo dan Aibtu Ihwan Mulyadi juga sudah menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Keduanya mengaku jika tindakan yang dilakukan merupakan respons cepat atas laporan masyarakat yang khawatir terhadap dugaan peredaran makanan berbahaya di lingkungan mereka. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi pilihan berita kriminal akan segera kembali. Usai jeda berikut ini. Anda kembali bersama kami di pilihan berita kriminal. Pemirsa, seorang wanita muda di Kota Metro Lampung tertangkap petugas saat berusaha menyelundupkan narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan Kota Metro. Tak tanggung-tanggung dari tangan wanita ini, petugas mendapati narkotika jenis sabu, pil ekstasi, dan tembakau sintetis yang diduga merupakan pesanan narapidana di dalam lapas. Aksi penyelundupan narkotika ke dalam lapas kelas 2A Kota Metro Lampung berhasil digagalkan petugas permasyarakatan.
Seorang wanita berinisial DA berusia 26 tahun diamankan petugas setelah kedapatan membawa narkotika yang disembunyikan di dalam buntalan tisu yang disimpan di saku celana. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan 2 paket sabu dengan berat 4,08 dan 0,24 gram, 3 butir pil ekstasi, serta tembakau sintetis seberat 0,86 gram. Wanita yang telah ditetapkan tersangka ini mengaku barang haram tersebut diperoleh dari seorang bandar dengan iming-iming upah Rp1 juta untuk sekali pengiriman. Narkotika ini diduga merupakan pesanan oleh beberapa orang narapidana di dalam lapas. Saat ini wanita tersebut telah diserahkan ke Satres Narkoba Polres Metro untuk penyidikan lebih lanjut. Polisi pun masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan narkotika di balik penyelundupan tersebut. Sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku atas nama inisial D. Nah, kemudian di situ merupakan pesanan dari dalam lapas. Jadi D ini mengantarkan pesanan dari dalam lapas. Tapi sebelum sampai sudah dilakukan pengamanan oleh pihak lapas. Barang bukti yang diamankan yang pertama 2 buah plastik klip berukuran sedang dengan berat 4,08. Kemudian yang ukuran kecil 0,24 sabu juga. Kemudian yang sintetis 0,86 untuk inek 3 butir kurang lebih beratnya 1,52 gram. Akibat perbuatannya, tersangka bakal dijerat pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Dari Metro Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya lakukan pengungkapan kasus peredaran narkoba jenis ganja dan sabu dengan modus pengiriman paket online di wilayah Kota Tangerang, Banten. Petugas berhasil mengamankan 2 orang pelaku beserta barang bukti narkoba ganja 2,3 kg dan sabu seberat 1,16 gram. Inilah detik-detik petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek 2 orang pelaku di sebuah rumah di wilayah Kota Tangerang, Banten. Nampak petugas menggiring para pelaku untuk menunjukkan di mana narkoba tersebut disembunyikannya. Setelah diinterogasi, akhirnya pelaku mengeluarkan barang haram tersebut dari sebuah lemari dalam bentuk paketan online. Menurut PLT Kanit 4 Subdit 2 AKP Budi Purwanto, modus yang digunakan para pelaku cukup menarik karena mengemas ganja dan sabu dalam paket pengiriman online. Namun seluruh stiker resi pengiriman yang ditempelkan merupakan resi palsu. Petugas mengamankan 2 pengedar berinisial VA dan TM, dan dari tangan pelaku juga menyita barang bukti narkoba jenis ganja 2,3 kg dan sabu seberat 1,16 gram. Berhasil mengamankan 2 pelaku tindak pidana narkotika di wilayah Tangerang Kota. Kami amankan 2 orang pelaku pertama berinisial VA, yang kedua TM. Barang bukti yang bisa kami amankan pada saat kami lakukan penangkapan narkotika jenis sabu seberat 1,16 gram dan narkotika jenis ganja sebanyak 2,3 kilogram. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti kemudian dibawa Direktorat Reserse Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Seorang kakek berusia 73 tahun di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ditangkap polisi atas dugaan tindak pencabulan terhadap cucu kandungnya yang masih berusia 10 tahun. Kasus ini telah ditangani pihak kepolisian. Seorang kakek berinisial MH berusia 73 tahun ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres Tapanuli Selatan atas dugaan melakukan tindak pencabulan terhadap cucu kandungnya. Kasus ini terungkap setelah korban yang selama ini tinggal satu rumah dengan pelaku mengalami tindakan tidak senonoh di kediaman pelaku di Kecamatan Batang, Angkola, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga melakukan perbuatan tersebut dalam 2 kejadian berbeda, yaitu pada bulan November dan Desember tahun 2025. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edi Winara dalam keterangannya pada Senin sore menjelaskan saat melakukan aksinya, pelaku diduga melakukan intimidasi terhadap korban agar tidak melawan. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut untuk kepentingan penyidikan. TKP-nya di dalam kamar tersangka, ini anak hidup bersama mereka dalam rumah tersebut dan satu rumah. Nah, itu yang mungkin membuat si tersangka ini leluasa dan memiliki niat untuk mencabuli si anak. Motifnya, latar belakangnya, alasan yang paling krusial adalah karena tidak dilayani oleh istrinya berusia 68 tahun. Menutup mulut si anak pada saat melakukan itu, menurunkan celananya ke bawah dan kemudian mencoba untuk melakukan itu, namun tidak tuntas. Karena memang faktor usia. Artinya dipaksa begitu Pak ya? Ya, dipaksa. Saat ini pelaku telah ditahan di rumah tahanan Polres Tapanuli Selatan dan dijerat dengan pasal berlapis terkait perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Saipul Dahdi, Berita Nasional TV. Komplotan jambret rampas ponsel. Informasi berikutnya sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan pilihan Berita Kriminal. Anda masih bersama kami, pemirsa. Komplotan jambret rampas ponsel milik seorang wanita yang merupakan anak kos di Rawamangun, Jakarta Timur saat akan berangkat bekerja. Korban yang berteriak maling membuat warga beramai-ramai mengejar pelaku. Dari rekaman kamera CCTV di Jalan Haji Ten Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur, tampak 2 pengendara motor datang dari arah belakang seorang wanita yang sedang berjalan kaki. Pengendara yang duduk di belakang tiba-tiba menyambar ponsel yang sedang digunakan wanita itu menerima panggilan telepon. Korban perampasan panik langsung berteriak maling hingga membuat warga berhamburan keluar rumah. Warga ramai-ramai langsung mengejar 2 pengendara motor meski gagal menghadangnya. Korban yang tinggal sebagai penghuni kos di kawasan Rawamangun ternyata bukan orang pertama yang menjadi korban penjambretan. Yang ini pas kayak ininya langsung motornya langsung kencang begitu, jadi kita nggak bisa tahan. Korbannya cewek. Tinggal di mana Pak? Di pertigaan di kos ini. Oh, dia anak kos Pak ya? Anak kos ya. Nah itu dia pada sampai sedang apa Pak? Pas sedang jalan kaki dia. Kejadian hari Senin. Pelakunya 2 orang Pak. Iya naik motor. Cepat sekali. Wah, kencang lah Pak motornya, motor Beat. Nggak pakai helm semua lagi. Arah kemana dia Pak? Arah ke ini. Dari sana lari langsung belok ke sana. Langsung belok kiri, nggak ada rem lah. Meski telah berupaya memasang kamera pengawas CCTV di sejumlah titik, namun aksi pelaku kejahatan tampaknya kian berani, apalagi kasus penjambretan tersebut terjadi pada waktu siang bolong. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, aksi pencurian tabung gas 3 kg di depan stasiun pengisian LPG atau SPBE Batu Layang, Pontianak Utara berakhir gagal total. Seorang pelaku yang berusaha membawa kabur tabung gas terpaksa gigit jari setelah petugas setempat memberikan perlawanan sengit hingga pelaku terjatuh dari pagar. Situasi menegangkan terekam kamera amatir warga saat seorang pria yang diduga hendak mencuri tabung gas melon terhadap langsung dengan petugas keamanan di kawasan SPBE Batu Layang.
Peristiwa yang terjadi pada Jumat 9 Januari 2026 ini memperlihatkan keberanian petugas saat menjaga aset perusahaan dari tindak kriminalitas. Dalam rekaman tersebut, pelaku terlihat berusaha mengintimidasi petugas dengan menggunakan sepotong kayu besar agar dirinya bisa melarikan diri. Meski diancam dengan benda tumpul, petugas SPBE tersebut sama sekali tidak gentar dan tetap bertahan untuk menghadang laju sang pelaku. Aksi saling dorong dan kejar-kejaran pun sempat terjadi di area pagar pembatas. Perlawanan gigih yang dilakukan petugas akhirnya membuat pelaku kehilangan keseimbangan saat berusaha melewati rintangan. Pria terduga pencuri itu akhirnya terjatuh, yang sekaligus mengakhiri upaya pelariannya bersama barang bukti tabung gas 3 kg tersebut. Warga sekitar yang melihat kejadian ini pun langsung mendekat untuk membantu mengamankan situasi. Keberanian dan kesigapan petugas ini mendapat apresiasi dari masyarakat karena berhasil menggagalkan aksi pencurian di siang bolong. Kini kasus itu telah ditangani oleh pihak berwajib dan pelaku beserta barang bukti telah diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap segala bentuk tindak kejahatan di lingkungan sekitar. Tim Liputan Berita Nasional TV. Aksi pencurian toko kelontong di Jalan Pasar 5 Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara terekam kamera CCTV. Sebelum beraksi masuk ke dalam toko, terlihat kedua pelaku yang mengenakan pakaian serba hitam merusak pintu dan kunci gerbang toko menggunakan linggis. Inilah rekaman kamera CCTV saat dua pelaku beraksi membobol dan mencuri uang tunai senilai 16 juta rupiah milik toko kelontong di Jalan Pasar 5 Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebelum beraksi masuk ke dalam toko, terlihat kedua pelaku yang mengenakan pakaian serba hitam merusak pintu dan kunci gerbang toko menggunakan linggis. Setelah berhasil masuk, para pelaku kemudian memeriksa laci kasir dan mengambil uang tunai hasil penjualan senilai 16 juta rupiah. Setelah berhasil menggasak uang dalam laci, para pelaku kemudian kabur meninggalkan toko. Pemilik toko Rizky Maulidin Rabu siang mengatakan saat para pelaku beraksi, dirinya sedang tertidur di kamar yang ada di dalam toko tersebut. Korban mengetahui tokonya telah dibobol maling saat terbangun untuk pergi ke pasar berbelanja kebutuhan tokonya. Menurut korban, pelaku berjumlah 2 orang dan beraksi saat jalanan sudah mulai ramai pengendara melintas. Memang pas orang ini mau masuk dari luar, di bobolnya ada 2 titik bang, yang di bacokan tengah sama bacokan bawah. Abang sudah orang ini langsung masuk, pas memang malam itu memang rencananya mau ke pajak, mau belanja sayur, nggak rencana tidur lagi. Udah aku siapkan lah tas-tasnya di sini. Masuklah aku ke dalam, sampai ke dalam, lihat-lihat HP lah, nonton-nonton biasa, ketiduran. Pas mau bangun mau ke pajak, jam 3 pagi lah, jam 3 pagi lewat. Lihat laci udah kecondong, udah kemalingan. Kasus pencurian tersebut kini sudah dilaporkan korban ke Polsek Medan Tembung. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian pilihan berita kriminal telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita beserta kurir bertugas pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Selamat siang dan selamat beraktivitas.